Pemikiran politik adalah ide atau gagasan tentang perwujudan masyarakat, bangsa, dan negara atau sistem politik. Ideal yang dicita-citakan serta cara penyampaiannya. Ide atau gagasan tentang sistem politik ideal diperlukan sebagai pedoman penentu arah perilaku politik seseorang atau sekelompok orang maupun elit politik, masyarakat, bangsa, dan negara. Ide atau gagasan tentang masyarakat, bangsa, dan negara ideal tidak hanya meliputi bagian politik saja, melainkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Kemudian, apa sih relevansi pemikiran politik dan ilmu pengetahuan? Relevansi pemikiran politik dan ilmu pengetahuan adalah pemikiran politik merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki objek kajian-kajian di dalamnya. Kegiatan sosial ataupun politik yang berhubungan dengan masyarakat saling mempengaruhi di dalamnya. Munculnya pemikiran politik di Indonesia dilatar belakangi oleh bangkitnya nasionalisme modern pada tahun 1900-an. Secara nyata diawali dengan munculnya sekelompok mahasiswa kecil dan cendekiawan muda yang berpandangan bahwa dunia modern merupakan tantangan bagi masyarakat. Para mahasiswa dan cendekiawan muda yang kebanyakan dari mereka belajar di luar negeri, kemudian setelah sampai di Indonesia, mereka membawa ideologi-ideologi yang mereka dalami di luar negeri. Minat terhadap persoalan-persoalan politik menjadikan mereka intens dalam mendiskusikannya. Bahkan berkembang menjadi pemikiran kritis yang sistematis tentang nasib bangsa dan negaranya. Karena para mahasiswa dan cendekiawan mengidentifikasikan serta memposisikan dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. Tahap perkembangan pemikiran-pemikiran kritis yang sistematis ini akhirnya menjadi pemikiran yang jelas dan tegas tentang kemerdekaan Indonesia serta cara terbaik untuk mencapainya. Konkret yang dilakukan adalah dicetuskannya tujuan dan cita-cita yang dimaksud. Misalnya, Sumpah Pemuda tahun 1928. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari kondisi politik saat itu. Setelah lahirnya pemikiran politik, para mahasiswa dan cendekiawan mulai berorientasi pada kekuasaan politik. Ingin melepaskan diri dari pemerintah kolonial saat itu dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaan. Kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pemikiran politik sesuai dengan tujuan negara. Pemegang kekuasaan yang masih belum mempunyai pengalaman dalam memegang kemudi sistem politik, seperti penentuan ideologi yang sesuai dan cocok dengan karakter bangsa. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa tentunya hubungan antara pemikir dengan pemegang kekuasaan atau politik sangat diperlukan. Komunisme adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan, bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam komunisme tersebut ialah Musso. 5 aliran politik Indonesia menurut Herbert Feith dan Lance Castle. Yang pertama ialah nasionalisme radikal, merupakan aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Yang kedua ialah
Sosialisme demokratis yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran Barat. Aliran ini muncul dari Partai Sosialis Indonesia. Yang ketiga ialah komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat. Walaupun mereka seringkali menggunakan idiom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan abangan tradisional, komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia. Yang keempat ada Islamisme, yang mana terbagi menjadi dua varian. Yang pertama ialah kelompok Islam reformis, atau dalam bahasa faith atau modernis dalam istilah yang digunakan secara umum, yang berpusat pada Partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif atau sering disebut tradisionalis yang berpusat pada Nahdlatul Ulama. Yang kelima ialah tradisionalisme Jawa, penganut tradisi-tradisi Jawa. Pemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang konkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya atau PIR. Kelompok-kelompok teosofis atau kebatinan dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan atau pamong praja. Menurut pendapat saya, pergeseran tradisi politik tersebut memiliki dampak yang sangat baik karena di mana masyarakat biasa seperti kita bisa dengan bebas mengeluarkan pendapat tanpa adanya kekangan, namun masih dalam batasan lingkup normal, serta kita juga bisa ikut dalam pemilihan maupun pencalonan aktor atau elit politik. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pada masa Orba, yang bisa mengeluarkan pendapat itu hanya di kalangan-kalangan bangsawan saja.